Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman-teman anehku yang masih sampai detik ini dengerin podcast aku. Masya Allah, aku ngerasa terharu banget. Semoga dengan adanya podcast ini memberikan dampak positif, semangat baru, dan keinginan untuk melanjutkan perjalanan sampai di titik kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Pada podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana kalau kita menginginkan hafal Al-Quran namun gak bisa masuk pesantren. Semisal kamu masih memiliki pekerjaan yang gak bisa kamu tinggalin, karir yang ingin kamu capai, atau keluarga yang gak bisa kamu tinggalin karena kamu harus take care ke mereka banget, full attention ke mereka banget, makanya gak bisa untuk bener-bener full masuk ke pesantren. Ini adalah podcast yang tepat buat kamu. Related dengan podcast sebelumnya yang berjudul kuliah atau ngaji, kini kita bahas karir dengan ngaji ya. Pada dasarnya bahasan ini setipe seperti yang aku katakan pada podcast sebelumnya. Namun aku, Dina Fitria, akan mengulas lebih dalam lagi tentang apa yang mesti kamu lakukan jika kamu menghafalkan Al-Quran secara mandiri. Alias gak di pesantren. Bisa gak sih? Bisa dong ya. Jika kamu sibuk berkarir tapi hati kecilmu masih sangat menginginkan menghafalkan Al-Quran, pasti kamu adalah tipikal orang yang sangat bekerja keras, memimpi, punya ambisi yang sangat tinggi. Pokoknya semangat banget, aku salut banget dengan kalian. Aku tahu hal ini jauh lebih rumit dibanding dengan anak pesantren yang memiliki keadaan dan lingkungan yang baik untuk mengontrol kemajuan hafalannya. Lantas, gimana dengan kamu yang ngehafalin secara mandiri? Pasti kamu kerap ngerasa down, harus sering mulai dari awal lagi karena kurang istiqomah. Ngerasa berjuang seorang diri. Kamu yang kuat ya, gak apa-apa susah. Gak apa-apa ngulang hafalan yang itu-itu mulu karena kurang begitu istiqomah. It's okay. Karena sesungguhnya kamu adalah penghafal Al-Quran yang merdeka. Kamu bisa menyelesaikan hafalanmu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kamu gak terikat seperti anak pesantren yang harus menargetkan sekian tahun harus hatam. Biasanya kalau anak pesantren itu seperti mendapatkan tekanan dari lingkungan kayak, udah berapa tahun di pesantren, kok belum hatam-hatam? Yang lainnya itu cuma 2 bulan bisa hatam. Kamu gak bakal dapetin kejulitan itu karena kamu benar-benar merdeka. Sungguh menjadi seorang kamu itu impian semua orang. Ada hal yang penting yang perlu banget kamu garis bawahi. Kamu gak boleh ngaji sendirian. Kamu harus memiliki guru yang mengarahkan di mana letak kesalahanmu. Bisa jadi hurufmu terlewat, harokatmu keliru, ayatmu tertukar. Jangan biarkan setan merayumu dengan bisikan, hafalanmu udah bener, kamu gak perlu butuh guru lagi, udah ngaji aja sendiri. Aduh cintaku, kesombongan sangat bertolak belakang dengan kesucian Al-Quran. Jadi fun fact, menurut pengalaman pribadi aku, tiap kali aku ngerasa mampu, pasti endingnya lupa ayat. Tapi kalau lagi bener-bener pasrah, putus asa, super hati-hati, malah akurat ayatnya. Ini bagi aku seru banget sih. Lupa ayat bikin aku sadar, oh aku lagi sombong, astagfirullah, tobat kayak gitu. Aneh banget kan ya. Di samping itu, memiliki guru akan membuatmu ngerasa lebih terarah, lebih semangat. Beliau pasti akan memberikan motivasi, memperhatikanmu, dan tentunya mendoakanmu agar kuat setiap harinya, agar istiqomah menjaga hafalanmu. Hal lain yang membuatmu terpacu untuk lebih baik lagi adalah teman-teman yang saleh-saleha. Carilah komunitas, sahabat, lingkungan yang mendukung kestabilan hati kamu
untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di daerah aku istilahnya itu mungkin jamiah. Seperti itu. Kamu masuk aja ke komunitas-komunitas para penghafal Al-Quran dengan melihat mereka yang ngajinya pada bagus, atau melihat mereka ngajinya yang sama susahnya kayak kamu. Jadi kamu ngerasa gak sendiri dan termotivasi. Kamu udah mutusin ngapalin Quran nih ya, jadi kurang-kurangin maksiat, buang-buang waktu, atau ngelakuin hal yang gak berguna, misal scrolling Shopee atau media sosial lainnya. Sama, aku juga kayak gitu, tapi ya berusahalah untuk menguranginya meski susah. Misal ketika bengong, kamu bisa isi dengan sholawat, itu bener-bener ngademin kepala, karena kita ngapalin Quran kan super kayak panas banget di otak. Nah, sholawat itu bisa ngebantu merefresh otak kita kembali. Bisa juga dengan berzikir, baca buku, baca jurnal, bikin skripsi misal, atau berkonten ria. Al-Quran itu suci. Dia hanya mau tinggal di tempat yang suci pula. Dan tempat tinggal Al-Quran terbaik adalah di hati yang bersih. Pastikan hatimu cukup bersih untuk mempersunting kekasih hati yang sangat berharga ini. Tips selanjutnya adalah bagaimana agar hafalanmu semakin menguat. Tips paling mudah adalah dengan memperdengarkannya kepada guru, teman, atau komunitas yang berkenan mengoreksi kesalahan bacaanmu. Pasti kamu pernah dengar istilah tasmi, simaan, bisa jadi di komunitas, bisa jadi diundang oleh masyarakat. Nah, lakuin aja ketika ada orang yang meminta kamu untuk mengaji, untuk memberdayakanmu sebagai bentuk ya peran kamu dalam bermasyarakat. Lakuin aja. Barangkali untuk pertama kali kamu nervous, ngerasa banyak yang salah, tapi justru dengan cara itu hafalan kamu semakin menguat. Jadi ketika ada orang yang ngundang kamu ngaji, misal kayak ada acara haul atau pengajian apapun, terima ya. Semoga dengan jalan itu ngaji kamu bisa semakin mantap. Aku kasih tahu tips yang paling challenging, yaitu dengan menerapkan hafalan Quranmu ke dalam sholat. Itu dampaknya paling keren banget sih. Gimana rasanya disimak langsung sama Allah Subhanahu wa taala? Cobain deh, sebisanya aja dulu. Misal lupa ayat, ya langsung rukuk aja. Nanti setelah salam jangan lupa cek mushaf biar ingat lagi ayat yang barusan lupa ya. Aku juga dapat nasihat dari Bunyai Zur'ah dari Kulon Progo, tempat dulu aku tabarukan. Beliau berkata bahwa kalau pengen ngajinya lancar, ketika melakukan apapun seperti kayak masak, mengendarai kendaraan, itu bisa dilakukan dengan ngaji, gak cuma sekedar bengong. Nanti kalau misal lupa ayat ya gak apa-apa, kayak dilewatin aja dulu, cari seingatnya. Nanti kalau udah ada waktu baru buka mushaf untuk diingat sebelah mana yang lupa. Seperti itu pesan beliau kepada saya ketika saya sowan nanyain gimana caranya biar punya hafalan yang mantap jiwa. Nah, selanjutnya adalah tips yang paling simple, yang paling remeh tapi sangat berdampak banget, yaitu dengan menandai hafalan yang kerap kali kita lupa ingat menggunakan pensil atau penanda apapun. Insya Allah karena ada penanda itu kayak kita tuh ingat dulu pernah nandain di mana ya. Nanti ketika kamu hilaf pasti cepet ingatnya kok. Tips selanjutnya agak rempong nih. Semoga kamu punya budaya membaca yang tinggi, yaitu dengan mempelajari ayat yang kamu hafalin. Cukup baca aja, pahami garis besarnya. Kalau kamu paham bahasa Arab sekaligus gramatikal bahasanya, akan jauh lebih mantap. Hal sekecil hilaf harokat aja kamu bakal segera sadar kalau kamu udah pro nahwu sorofnya. Jadi belajar bahasa Arab itu sangat menunjang untuk membuat hafalan kamu semakin bagus. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab ya, penting banget loh. Tips terakhir yang sangat mungkin kamu lakuin, ini harus kamu lakuin ding,
yaitu dengan memberikan waktu khusus kapan kamu murojaah. Misal kamu menentukan kapan murojaahnya, yaitu habis subuh atau habis sholat tahajud atau habis maghrib. Usahain kamu gak pegang HP, kamu gak ada sesuatu yang nge-distract fokus kamu duduk yang khusyuk menghadap kiblat dan fokuskan seluruh perhatian kamu ke Al-Quran. Lakuin itu secara istiqomah, usahain gak skip hari, usahain gak bolong-bolong. Semoga dengan jalan itu kamu mendapatkan pahala keistiqomahan dan bikin kamu menjadi lebih disiplin. Biar kamu tahu target kapan goals kamu untuk khatam, biar jauh lebih tertata. Misal sehari kamu memutuskan untuk 1 halaman menambah hafalan, pasti dalam 20 hari kamu akan mendapatkan 1 juz. Nanti kamu bisa kalkulasi kapan target kamu akan khatam. Jadi dengan begini kamu akan jauh lebih bersemangat, karena nggak cuma ngalir apa adanya. Kalau ngalir apa adanya takutnya kamu nanti kayak ya udahlah nanti. Karena gimana ya? Pokoknya harus semangat, karena menghafal di usia yang semakin tua itu kemampuan berpikir kamu juga akan semakin menurun. Tingkat lupa-lupanya jauh lebih tinggi pula. Jadi usahain untuk segera khatam as soon as possible. Selamat mencoba ya. Ingat, kamu manusia spesial. Kamu gak perlu bandingin kualitas kamu dengan santri Al-Quran murni yang ngapalin di pesantren, karena memang kamu unik. Menghafalkan Al-Quran tidak diukur seberapa cepat kamu khatam, namun seberapa kuat kamu memperjuangkannya sampai akhir kehidupan. Kita kelak akan meninggalkan dunia dan segala gemerlapnya, namun Al-Quran akan menjadi sahabat terdekat bahkan jikapun dunia lenyap. Perjuangkanlah Al-Quran, karena dia memang seberharga itu untuk diperjuangkan. Dari aku Dina Fitria, semoga harimu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.